Dan jam setengah empatan itu Mas Imin balik tuh ke mobil. Mas Imin bilang, Didi aku nemu perkampungan gitu. Iya Mas ada. Lokasinya di mana? Belum ada orang. Gitu. Tapi aku nemu musola gitu. Namanya apa? Al-Ikhlas. Ada alamatnya nggak? Nggak ada. Gitu. Tapi bener kan itu perkampungan orang Mas gitu kan? Pas perjalanan mulai sadurunge ke sasar ya. Kuwi apa ora krasa nek dalan kuwi ancur, rusak, keadaan mobil kan ngebut tuh. Harusnya kan kerasa ya. Jalanannya rusak, hancur ngono kan? Iya, bener. Tapi ora kroso. Bener-bener dalane penak, Mas. Aku iki dalane penak. Jalannya enak kuwi sih. Penak. Demi Allah, aku ngrasake dalane penak. Tapi kok ora weruh ana dalan longsor. Ora weruh. Ada antara ada dan tidak. Omnis Satanica Potestas. Omnis. Kita bakal lanjutin cerita yang sebelumnya nih. Kakak kan udah cerita tentang Oyot Mimangnya. Oyot Mimang. Itu adalah point of view dari kakak, Iya. ya kan? Kemarin itu yang dari pandanganku. Dari apa yang aku alami. Iya benar. Hari ini kita bakal bercerita versi Aldi. Karena ini dua kejadian yang terjadi di satu waktu gitu loh. Kalau versi kakak ibaratnya kayak tim pencarinya lah ya, tim pencarinya. Kalau si Aldi itu korban yang dicari gitu loh. Gimana sebenarnya bisa terjadi? Nah, buat kamu yang belum nonton, kamu boleh lanjut ke sini langsung, dan pengen nonton versi Kak Agung nanti nonton yang versi Kak Agung. Jadi ada linknya nanti. Ada linknya langsung sekalian, tinggal diklik. Oke Kak, langsung aja ya. Kita mendengarkan cerita dari Kak Agung versi Aldi. Oke. Jadi kalau aku di Twitterku tuh, kalau yang pertama aku namain Oyot Mimang, peristiwaannya sebelum hari pernikahan. Kalau yang Aldi ini, Oyot Mimang jalan pulang versi Aldi. Karena dia memang mau pulang ke Tegal. Jadi aku langsung aja kan masuk ke, jadi ini Aldi ya, yang dirasakan Aldi ya. Bayangkan ini aku nyeritain yang Aldi alamin. Ini bukan aku gitu. Okay. Ini Aldi ya gitu. Jadi Aldi ini nyampe di Banjarnegara itu sama aku tuh di Desa P itu kan jam 1-an tuh, setengah 1 kan. Nah terus si Aldi itu denger dari si sopir, Pak sopir tuh pengen banget pulang gitu loh, ke Tegal, buru-buru minta balik ke Tegal waktu itu. Nah terus Aldi tuh mikir, kenapa kok orang ini buru-buru sekali gitu kan, padahal baru datang, baru 15 menit tutup, baru minum teh, angkat-angkatin badan, ngerokok, makanan udah disediain nggak dimakan, 9 baru keluar gitu loh, masih ngobrol enak sebenarnya. Tapi tiba-tiba sopir kayak mendesak Mas Imin sebagai orang yang apa ya, menjadi penyambung lidah di kedua keluarga kami ya gitu kan, karena kan mau menikah kan waktu itu agar pamitan untuk pulang gitu. Jadi aku ulang lagi di sini, aku datang ke Banjarnegara posisinya mau menikah ya gitu. Ya kan, mau menikah. Dan itu Aldi, Mas Imin, Pak D sama sopir itu antar aku ke Banjarnegara. Orang tua aku nggak ikut kan, karena itu udah jadi tradisi budaya yang ada di daerah kami gitu. Nah, terus akhirnya akhirnya Aldi nurut aja, karena kan dia paling muda di situ. Dia adikku sepupu paling muda di situ. Ikut arahan dari Mas Imin udah pamit. Kita juga pada heran semuanya, kok cepet-cepet banget, buru-buru banget, kayak ada sesuatu yang dikejar. Nah Mas Imin tuh jawabnya gini, aku kan tanya, Mas Imin kok buru-buru banget mau pulang gitu kan. Terus Mas Imin bilang, iya kita harus pulang gitu. Sopirnya nyambut, iya, supaya kita nggak ditungguin. Maksudnya? Padahal kan di awal Bapak udah ngomong kalau harus balik setelah subuh. Disarankan balik setelah subuh gitu.
Karena itu udah pagi, keadaan lebih baik, kita udah istirahat, mereka udah istirahat gitu kan. Udah lebih baik lah, udah recovery gitu loh. Tenaganya udah balik lagi. Tapi enggak. Gitu. Aldi sampai heran kan. Akhirnya si Aldi nurut aja. Aku mau nganterin nggak boleh. Mereka dengan jelas dan tegas menjawab, kami tahu jalan pulang. Gitu. Oke, aku lepas. Akhirnya lepaslah mereka. Nah, ini Aldi nih di mobil. Aldi bercerita tuh dia udah posisinya duduk di sebelah sopir, gantiin aku. Mas Imin sama Pak Din duduk di baris kedua. Baris ketiga kosong. Nah, pas jalan pulang itu Aldi bercerita kalau perjalanannya tuh lancar sekali. Jalannya tuh halus. Lampu-lampu ada di mana-mana, terang. Nggak ada nanjak-nanjak ke jalan. Nggak seperti yang aku lalui. Dia ngelaluinya tuh pokoknya semuanya tuh udah baik lah, jalannya bagus. Nggak sampai setengah jam perjalanan. Ya lebih lah pokoknya itu. Pakai parkiran di situ. Mobil tuh berhenti. Tiba-tiba berhenti. Rem ditekan dadak gitu loh. Aldi bilang remnya dadak mas gitu. Ditekan dadak. Pas berhenti, lihat tuh kanan kiri udah gelap gitu. Udah gelap. Pas Aldi mencoba turun, dia ngelihat itu kebun salak. Penerangan dari lampu mobil. Pas lihat di depan, itu ada tebing, dalamnya Aldi cerita tuh sekitar 2-3 meter, bawahnya sungai. Hampir banget. Gitu. Jatuh kalau nggak ditem ya. Dan itu jalannya press dengan mobil. Ngepres dengan mobil. Kanan kiri press banget dengan mobil. Jadi mobil nggak bisa gerak. Udah diapit pohon kebun salak gitu loh, Gin. Kebun salak tuh kan gede-gede jajar gitu kan. Lumayan lah dia tuh. Pohonnya kan jaraknya segini tebalnya. Itu berjajar gitu. Kanan kiri udah pagar kebun. Jalannya ini udah mepet banget. Nah, belakangnya jalanan nanjak. Jadi mobil tadi posisinya turun. Sekarang kan harus nanjak kalau mau keluar dari jalur itu. Dan itu harus mundur. Nggak bisa, banyak slip. Akhirnya turun, ngecek jalan, semuanya beres. Aldi bingung. Pokoknya Aldi di situ bingung. Mas Imen bingung. Pak D bingung. Sopir diem. Matung melihat ke depan terus. Nggak tahu kenapa. Aku tanyakan sama Aldi waktu telepon itu. Nah, terus kamu gimana? Kamu nggak komunikasi sama sopir sebelumnya? Aku komunikasi mas sama sopir. Waktu di jalan, itu ngebut banget jalannya. Ngebut banget. Makanya aku bisa ngomong, itu jalan halus. Aku tuh nanya-nanya. Si Aldi tuh nanya-nanya. Kalau mobil, dia kan baru belajar nyetir. Gimana ini gasnya gimana, kayak gitu. Jawabannya tuh cuma sebatas menjawab. Nggak ada obrolan lanjut. Dia bilang kayak gitu. Terus di situ Aldi mulai curiga tuh. Ini ada apa-apa dengan sopir ini. Akhirnya Aldi bingung. Dia nggak punya nomor teleponku. Gitu. Mas Imin waktu itu ya ada telepon, nggak ada pulsa. Gitu loh pokoknya. Dia kan punya nomor teleponku. Nggak ada yang punya nomor teleponku. Nggak ada. Terus aku kan firasat kan nelpon si Aldi. Nah si Aldi tuh jawab. Dia ngabarin posisinya kepada sama aku kalau dia udah di situ di jurang itu. Terus si Aldi ini bingung dengan kondisi mobilnya. Dengan jalan yang mereka lalui sekarang yang terjadi ini. Itu kenapa nggak ada baret di mobil? Nggak ada kerusakan baret-baret di mobil pokoknya. Padahal itu jalannya udah tanah. Dan kenapa itu bisa jalan tanah? Padahal tadi itu jalannya halus. Aneh banget ya. Itu yang Aldi rasakan di situ. Nah, si Aldi tuh sampai
nyampein omongannya ke aku waktu di telepon kan ngomong halus, nggak ada bebatuan, nggak ada jalan bolong, ada lampu-lampu. Tapi setelah sampai situ semua hilang. Kayak berganti dengan kebun salak, ada jurang di depannya, jalanan tanah yang menurun, gitu. Terus akhirnya kan setelah dia komunikasi sama aku, Aldi ini udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya Mas Imin, yang dilakukan Mas Imin adalah mencari bantuan, mencari warga lah, mencari manusia di jam 2 malam. Di kebun salak di Medan yang mereka nggak tahu, di lokasi yang mereka nggak tahu di mana gitu loh. Nah di situ Aldi tuh mikir takut ada begal, gitu kan? Atau Mas ada begal, gitu kan? Takutnya ada rampok atau begal gitu. Oke Di, aku sendirian, kamu sama Pak Ade sama sopir di sini, gitu. Mas Emin bilang ke Aldi kayak gitu, jagain mobil, gitu. Aku tak keliling cari bantuan. Kamu coba kontak Agung, kamu terus kontakkan sama Agung, sama aku, dia bilang gitu. Kamu terus kontakkan sama Agung. Pokoknya kita nggak tahu lokasi di mana. Padahal Aldi bilang nggak ada yang tidur coba di mobil itu. Dan Aldi tuh mikir, nih sopir kenapa? Dia masih diam aja di dalam. Tapi dia selalu nurut perintah Aldi ya, suruh mundur, suruh turun dulu, ngecek apa, turun, masih kayak masih tahu lah dia tugasnya apa, masih tahu. Tapi yang bikin Aldi bingung adalah Mas Imin tuh bisa nyetir, tapi nggak ada permintaan dari sopir untuk minta digandeng sama Mas Imin. Jadi dia pengen tetap megang kendali mobilnya, gitu. Dan ternyata tujuannya ke situ, ke jalan itu nggak tahu ya bener apa. Tapi si Aldi tuh sampai kayak ngajakin ngobrol, tapi tiap secukupnya. Kayak gimana sih, tahu nungguin keadaan yang nggak tahu ngapain. Terus di situ aja 3 orang. Ini Mas Imin kan udah cari bantuan tuh. Ada 3 orang ya cuma ngobrol tuh sama si Pade aja. Terus Pade bilang nih sama si Aldi, Di, itu sopir ngapain diam aja terus gitu kan. Gak tau loh Dik gitu kan. Ya udah kamu ajak ngobrol, udah ajak ngobrol tapi diem aja, jawab. Kalau nggak ditanya nggak jawab, nggak ngomong, nggak tanya balik atau nggak ada komunikasi gitu. Aneh. Aku takut dia kesurupan gitu kan. Dia kemasukan sama ketempelan di gitu. Enggak lah Pak, mikir yang baik-baik aja gitu kan. Selalu dibilang, Pak dia yang bener ah. Terus tahu nggak ini pohon salak tuh banyak genderuwo, tau nggak sih gitu kan. Amit-amit deh kalau ketemu kayak gitu. Posisi kita tuh lagi kayak gini gitu. Ya mikirnya positif aja lah gitu kan. Jangan mikirnya kayak gitu. Ya aku di desa dulu di Wonogiri kayak gitu gitu si Pak D bilang kayak gitu ke Aldi. Enggak deh, kita harus tetap di sini stay. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Masa kita mau ninggalin mobil di sini? Aku tanggung jawab penuh sama mobil ini baru aku pulang sama bapakku di pancung kayaknya kalau mobilnya sampai rusak atau hilang gitu kan. Karena takut bapaknya galak. Akhirnya si Aldi tetap kontakan sama aku waktu itu. Terus menjelang jam 3-an, jam setengah 4-an, itu Mas Imin balik tuh ke mobil. Mas Imin bilang, Di aku nemu perkampungan gitu. Iya Mas, ada. Lokasinya di mana? Belum ada orang. Gitu. Tapi aku nemu musola gitu. Namanya apa? Al-Ikhlas. Ada alamatnya nggak? Nggak ada. Gitu. Tapi bener kan itu perkampungan orang Mas, gitu kan? Gitu dong pikirannya. Kayak perkampungan orang soalnya terang. Gitu loh. Lampunya terang semuanya. Aku takut kita tuh berada di dunia yang beda gitu loh. Soalnya udah mikir kayak gitu kan dia. Enggak, kita aman kok, ini kita aman. Aku tahu ini kita udah dipasangin barrier, udah dipasangin perisai gitu loh. Karena mobilnya tadi sebelum berangkat udah dikasih siram bunga sama bapak, sama air gitu kan. Gitu. Percaya sama Pak Demo aja kata Mas Imin gitu.
Iya percaya. Ya udah, aku tak nunggu di musola itu ya. Nanti kan kalau subuh itu biasanya ada warga yang datang buat sholat gitu kan. Terus, oh ya mas, gak apa-apa tapi tunggu sendirian. Gak apa-apa ini udah 3:30 gitu kan. Lah itu sopir gimana keadaannya? Masih kayak gitu aja mas gitu. Kamu lapar nggak? Lapar. Ya kita belum pada makan. Iya kenapa kita pulang sih gitu kan? Lapar lah kita semuanya gitu kan. Aku juga bingung Mas Imin bilang. Si sopir itu tadi minta banget pulang. Dia ngajakin pulang. Kalau enggak nanti dia kecapean buat kesininya lagi di tanggal 14. Padahal aku mikir gitu kan Mas Imin. Mas Imin bilang, padahal aku mikir ada waktu 2 malam buat istirahat loh. Malam pertama di Banjarnegara, malam kedua ada di Tegal. Paginya baru berangkat tanggal 14 itu ke Banjarnegara gitu. Mas Imin udah nalar di situ, udah mikir, dia udah mulai. Lah kenapa kita tadi nurut semua? Nggak tahu Aku tiba-tiba nurut terus aku langsung pamit aja gitu. Sama keluarga di Banjarnegara. Ya aku ditanya-tanya Mas Agung gitu. Ya aku mau ngomong sama Mas Imin, si Aldi ngomong kan, mau ngomong sama Mas Imin, aku nggak berani, aku masih muda di sini, aku nurut aja yang tua-tua gitu kan. Ya udah sih, gimana lagi udah kayak ini kejadiannya gitu kan. Ngobrol, akhirnya Mas Imin berangkatlah ke musola. Udah azan. Mas Imin balik lagi, kan dia nggak punya pulsa. Kan komunikasinya kan harus pakai HP, dia nggak punya pulsa. Dan ternyata jaraknya tuh berapa coba Gin? Berapa? 400-500 meter. Dekat Lumayan kan buat lumayan. Jalan kaki bolak-balik. Kalau jalan kaki lumayan. Iya kan, olahraga lah pagi-pagi. Itu, udah jalan. Udah ketemu gitu kan. Kamu kabarin ke Mas Agung ya gitu kan. Si Mas Imin bilang, apa Mas gitu. Desanya gitu. Apa namanya? Desa C. Gitu. Ya udah, akhirnya Mas Imin sholat, si Aldi nih ngabarin aku Desa C, dan aku di posisi aku bingung di situ. Terus aku bilang sama Aldi, nantinya ada keluarga yang nanti pagi hari setelah subuh atau jam 6, jam 7 itu akan datang. Itu keluarganya dari keluarga si Ana itu datang ke sana. Keluarganya Ana tuh ada sekitar 10 orang naik mobil pickup yang rodanya gede pokoknya kan. Udah ngomong gitu. Terus beneran pagi-pagi datang, pagi-pagi tuh udah banyak orang tuh. Mas Imin udah cerita tuh di musola gitu kan. Dibilang sama imam sama musolanya bilang, Mas bukan orang sini ya gitu kan. Iya pak, saya bukan orang sini. Loh, kok bisa ada di sini? Aduh, kami kesasar. Lihat dari mana Mas itu? Kami dari Tegal, nganterin adik sepupu saya mau nikah. Nikah di mana? Di Banjarnegara. Di desa apa? Desa Desa P gitu kan. Itu masih tetanggaan, cuma jaraknya tuh sekitar 4 kiloan gitu kan. Masih lumayan itu sih Mas, tetanggaan. Kok bisa sampai sini? Saya kesasar. Loh kesasar ke sini Mas? Iya. Masa sih Mas gitu loh. Imamnya nggak. Iya saya kesasar sini. Lah Mas apa nggak ngerasain tadi nggak ngerem di depan? Emang ada apa sih Pak? Loh ini kan desa habis longsor Mas. Ya. Ada yang longsor, jalannya longsor Mas itu. Beberapa rumah tuh kena gitu. Jembatannya hancur, rusak. Mobil yang bisa masuk tuh mobil-mobil terbuka, truk-truk yang buat ngantar salak. Mas pakai mobil apa? Saya pakai mobil sejuta umat gitu. Minibus gitu kan. Masuk Mas. Mas nggak lihat ada jalan longsor tadi? Nggak lihat Pak. Gitu. Saya nggak lihat ada jalan longsor. Saya nggak lihat ada jembatan putus. Yang kami lihat ya jalan. Setelah itu gelap, tiba-tiba berhenti. Itu udah di kebun salak. Kebun salak mana? Gitu kan. Sana Pak, jaraknya sekitar 400 meter gitu kan. Oh di situ gitu kan. Si imamnya ngomong. Ya udah Mas, ini Mas tunggu di sini. Nanti saya panggil beberapa orang. Mas ada di mobil itu ada berapa orang? Sendiri? Enggak, di situ ada 3 orang. Saudara-saudara saya sama 1 sopir. Ada 2 saudara saya. Oh, ya udah. Akhirnya Mas Imin datang lagi ke mobil. Posisi udah subuh, udah mulai terang tuh kan. Tapi mendung, kan gerimis gitu. Tapi mendung kan. Nah, bawa orang-orang dari desa itu. Nah,
baiknya orang di desa itu adalah bawa makanan-makanan kayak ubi, gorengan-gorengan, gitu. Minuman pakai ketel gitu, minum teh panas gitu kan. Baiknya di situ. Jadi mereka tuh sampai melongo, pada bingung semuanya. Mobil bisa masuk di, lu mas ini kebun salak ya, jauh dari jalan raya. Kenapa mas bisa sampai ke sini gitu kan? Sampai orang-orang tuh pada bingung. Terus mas, jalan di depan itu longsor, kata mas. Kenapa mobil ini bisa sampai ngambah-ngambah tuh sampai lewat sini gitu loh, Oke. Banjar. Gitu kan. Terus nggak tahu saya, Mas Imin bilang kayak gitu. Yang jelas kami tahu-tahu udah ada di kebun ini, kami nggak tahu ini di mana. Saya ngasih tahu saudara saya yang ada di desa P itu juga ngomongnya kebun salak. Karena banyak kebun salak. Mas, ini Banjarnegara mas, kebun salak di mana-mana. Mas kalau ngasih kebun salak bingung pasti saudaranya gitu kan. Ya udah. Akhirnya jam 7 pada sarapan dulu. Sopir ikut makan juga di situ. Tapi udah nggak ada komunikasi, Gin. Aldi cerita udah nggak ada komunikasi sama supir. Dia diem aja pokoknya. Diem aja emang nggak bisa diajak ngobrol berarti? Ngobrol tuh bisa. Oke. Cuma kalau ditanya aja. Oh, nggak dia ada jawab, feedback nggak dari ada dia? feedback. Udah Oke. kayak, Pak supir makan nggak? Ya, Tapi dimakan ya? makan. Oke. Gitu. Pak supir mau minum? Ya. Tuh. Pak supir bisa mundurin mobilnya nggak coba? Ya. Mundur. Nggak bisa. Udah. Dia kayak robot yang diperintahkan gitu nggak sih? Kayak gitu. Terus Mas Emin udah curiga nih sama supir. Ah, nggak. Kayak ada yang nggak beres gitu kan. Nah, udah diem. Akhirnya jam 8 datang tuh warga-warga banyak di situ. Heran juga mereka. Jam 8 juga saudaranya si Ana, saudara istri, calon istriku tuh datang yang dari desa P itu datang. Lihat kan mobilnya kayak apa. Terus akhirnya, kok ini mobil bisa di sini? Kok nggak nabrak pohon ini? Jadi pas pagi-pagi itu kelihatan ini mobil. Ini jalannya yang lurus ke sini kan. Nanti habis itu kan ada jalan datar pasti tanah gitu kan, lurus. Nah, di sini ada pohon begini. Tapi mobil ini kayak nggak nabrak pohon ini. Ih. Jadi kayak jalannya tuh apa ya? Ya mepet sedikit gitu loh sama pohon ini. Kalau malam-malam nggak ada lampu, pasti mobil itu bakalan nerabas tuh pohon. Ya minimal kena spion lah sebelah kanan. Akhirnya evakuasi dong. Udah mulai siang kan, udah mulai jam 8 nih. Akhirnya udah kita evakuasi. Rencananya mau ditarik nih pakai mobil Colt tadi, mobil bak terbuka tadi. Kan tenaganya gede, mobil diesel. Tali tambang dikaitin sama tuh mobil. Nah, warga tuh dari depan mobilnya si Aldi, kap mobilnya itu didorong dari depan itu. Kan posisi mobil kan mundur kan, jadi dari depan didorong. Mobil Colt-nya ngegas kan, sopir suruh mundurin biar ada tenaga banyak. Gitu. Terus ada orang-orang yang pakai papan kayu buat naruh di ban supaya jalannya nggak licin karena kan hujan. Udah dong, akhirnya dijalankan tuh rencana plan A jalan. Gagal. Udah susah banget, mobil nggak gerak. Udah didorong, udah diapain gitu, mobil nggak gerak, ditarik gitu, mobilnya udah sama nggak kuat. Akhirnya pakai truk, tali dipanjangin, pakai tali yang panjang, truknya nggak, berarti masih di atas. Manteng, udah kayak trek tambang antaranya. Sama aja, nggak bisa. Padahal itu mobil mini SUV, mobil kecil, maksudnya mobil ya C3 ya, minibus lah, kan gampang sebenarnya. Tapi jalannya licin. Ya, aku mikir itu faktor jalan licin kali ya. Aldi bilang jalannya licin mas, di situ banyak banget effort gitu kan. Tenaga yang harus dikeluarkan tuh banyak sampai kita semua pada kecapean. Terus ada satu orang, kata Aldi ada satu orang ngomong, wes lah, gue tangan wae gitu. Apa tuh artinya? Udahlah pakai tangan aja. Hah? Ditarik talinya pakai tangan. Gitu. Kata orang itu. Aku nggak kenal orang itu siapa. Akhirnya
beneran mobil itu ditarik sekitar 25-30 orang gitu. Di depan udah ada yang dorong tali yang panjang tadi, tarik. Nah, gotong royong itu Jiro lu tarik bisa gerak. 1 2 3 tarik, 1 2 3 tarik, itu bisa gerak. Itu bisa gerak mobilnya. Unik banget ya. Nah, pas mobilnya nyampe mau ke tanah yang datar, kan itu kan nanjak kan, mau ke datar. Beneran spionnya kena pohon salak yang gini nih, yang dia nyelonong ke jalan gitu loh, menjorok ke jalan gitu loh. Kena spionnya. Gitu. Tapi langsung bengkok gitu doang. Dari situ kan pasti ada bekas baret. Bekas baret. Nah, bekas baret itu aja udah. Itu mobil. Pas masuk gak ada bekas baret. Gitu loh. Terus udah nih. Akhirnya udah sarapan, udah makan. Terus Mas Imin pamitan dong sama orang desa itu, tokoh masyarakat desa itu gitu kan. Pamitan rame banget soalnya. Terus habis itu pas pamitan ngomong si kepala Pak Lurahnya tuh ngomong, orang situnya ngomong, nanti Mas bisa nggak naiknya? Naik apa? Itu tanahnya longsor. Oh iya. Gitu kan. Cobalah dicoba Pak gitu kan. Akhirnya cara satu-satunya, oh ya bentar. Mas Simin punya perilaku baik ya, maksudnya dia pengen ngucapin terima kasih kepada para warga yang ada di situ. Nah akhirnya ngasih uang gitu, seadanya lah ya, seadanya uang pesangon yang mau dikasih ke warga-warga sekitar buat beli ya makanan lah atau apa buat dibagi-bagi atau Karang Taruna. Gak mau Gin. Gitu, nggak mau, itu udah kayak udahlah ini udah buat sanggup jalan gitu. Mereka bilang orang kena musibah kok malah orang itu yang ngasih uang gitu kan. Itu pemikirannya orang desa itu gitu. Aku langsung aku dengar cerita aku langsung anjir lega banget gitu loh, orangnya pada baik-baik gitu kan. Nggak minta spesial pun, nggak dimintain apa gitu. Udah mas udah dibawain makanan ubi-ubian tadi dibungkusin. Akhirnya pamit semuanya. Ide yang plan yang akan dicoba adalah mobil ditarik lagi pakai mobil bak terbuka tadi, yang dari desa P. Jadi mobil desa P di paling depan. Ini mobil yang kedua nih, mobilnya yang rombongan ditarik beneran. Aldi kaget, dia cerita sama aku kaget. Melihat jembatan putus, jalan kotor, hancur, bebatuan, ada aliran sungai yang dibendung. Kaget di situ. Akhirnya ditariklah itu mobil, pakai mobil bak terbuka tadi, berhasil. Sopirnya masih yang tadi. Nggak tahu kenapa, Mas Imin tuh kayak udah kecapean gitu loh. Nggak tidur. Akhirnya Mas Imin di belakang aja. Aldi, sopir itu Mas Imin nggak, masih pengen mau megang. Udah kok. Aldi bilang sopirnya pengen tetap yang nyopir. Nggak ada yang Mas Simin nggak nawarin, Aldi nggak nawarin, Pak D nggak bisa nyetir. Tapi sopir juga nggak ngomong, aku gantian dong capek, nggak ngomong kayak gitu. Akhirnya mereka jalan pulang nih. Diantarin sampai jalan provinsi sama mobil pickup ini. Lewatin jalan yang tadi, yang kemarin aku cerita itu yang berliku-liku, yang jalan hutan pinus. Tapi keadaannya udah siang, lewatin pasar kayak gitu kan. Jalan-jalan itu sampai ke jalan provinsi. Nah, sampai ke jalan provinsi, udah nih dilepas, dia ke arah Tegal. Lepas ke arah Tegal itu, baru sampai alun-alun Banjarnegara, diteriakin sama orang. Naik motor. Disuruh minggir. Akhirnya minggir lah mobil itu. Ternyata, besi yang di atas mobil, kap mobil lo nggak sih? Besi yang buat naruh barang-barang itu lepas satu. Gitu lah, dibenerin lah di situ. Setengah jam sambil istirahat gitu, sambil ngemil makan tadi tuh. Nah itu tuh posisi udah jam 10 siang. Dibenerin setengah jam, setengah 11 kelar, lanjut jalan. Lewatnya jalan yang Pemalang lagi, bukan Purwokerto. Gitu, lewat Randu Kembar lagi. Nah, di situ tuh Aldi tuh udah mulai ngerasa ngantuk gitu loh, pengen tidur. Akhirnya Aldi
terpaksa harus tidur. Karena udah nggak bisa nahan lagi. Mas Simin tidur juga, kecapean. Pak Dulu juga udah tidur. Nah, sopir ini udah kayak punya kekuatan gede banget, Jin. Aldi cerita itu. Maksudnya kekuatan seperti apa? Maksudnya dia masih punya tenaga besar buat nyetir. Oh, di saat semua orang Di udah saat kelelahan. semua udah kelelahan. Iya sih. Dan mobil itu nggak ada istirahat. Setelah benerin tadi, dia gas terus udah. Aku tanya sama Aldi, itu mampir ke pom bensin kah, masjid kah, musola kah buat istirahat? Enggak mas, kita ngegas terus. Iya sih ya. Aku bangun-bangun tuh ngelilir itu apa sih? Kayak kebangun gitu, tuh udah ngelewatin Malang, udah ngelewatin apa namanya? Randu Kembar. Dan di pohon Randu Kembar tadi, udah ngelewatin itu. Pas lagi ngelewatin itu. Nah, aku ngelihat bentar nih, ada yang nggak beres nggak? Ternyata sopir masih on track. Masih di jalur, masih bagus lagi dulu, masih jalan. Oke, aku tinggal itu lagi. Aku udah kayak percaya aja lah, bismillah gitu mikirnya. Kayak gitu, semua udah pada tidur. Nah, tidur nih, nggak tahu, udah perjalanan aja kan, udah tidur. Semuanya udah pada tidur. Akhirnya sampai Aldi terbangun. Itu jam 4 sore, tapi mobil belum nyampe. Mobil masih jalan. Perjalanan Banjarnegara sampai Tegal atau Tegal ke Banjarnegara itu 4-5 jam naik mobil. Harusnya udah nyampe dong. Jam 10 kan? 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 tuh harus udah nyampe. Itu Aldi bangun jam 4, itu belum nyampe. Masih jalan tuh mobil. Aldi udah langsung berdiri dong. Bangunin Mas Min. Sopir masih tatapannya ke depan. Dia nggak ngantuk. Nggak ada omongan, nggak ada istirahat. Aldi ngerasa semua itu berjalan dengan lama. Gitu kan. Mas Simin bilang, Mas, ini kita masih di mobil gitu kan. Jam berapa di? Gitu kan. Jam berapa di? Gitu. Jam 4, sekawan mas gitu kan. Pak, loh ini kan harus Tegal pak gitu. Sadar tuh, langsung lihat kanan kiri sadar. Itu udah di Tegal. Ya. Itu udah sampai Tegal, jam 4. Yang lucunya lagi tuh sopir, muter-muter. Hah? Aldi sampai bingung. Pak mau kemana sih pak? Dia diem aja. Mobil lu muter, diputerin. Muter di kota Tegal pokoknya. Muter jalan-jalan di kota Tegal. Oh, dia keliling-keliling kota. Keliling kota. Dikata naik delman istimewa. Kan dia keliling kota, naik mobil itu. Muter-muter. Jadi perjalanan lama itu tuh muter-muter. Ya. Mungkin di Pemalang muter-muter, mungkin di Tegal juga muter-muter. Why? Nggak tahu. Kalau aku ngerasa itu kayak ada tarik ulur. Dia balik ke sana, ke tempat itu lagi, tapi ada areanya kan itu udah Tegal, area Bapak. Oh ya. Dia kayak pengen balik ke sana, tapi itu ada area Bapak. Tuh. Nah, ternyata Mas Simin udah marah dong, udah capek kan dia. Pak, kayak disentak gitu loh, dipukul sininya kayak gitu loh. Ini ngapain muter-muter gitu kan? Kita udah muter-muter lama banget di sini. Loh Pak, pulang ya harusnya. Ya pulang lah Pak gitu. Nah itu pula kayak mulai agak mulai mending di situ. Akhirnya diarahin ke kiri Pak, ke kanan diarahin sama Mas Min. Diarahin dia. Diarahin mau ke kanan. Habis itu akhirnya sampai di rumahku. Oke. Sampai di rumahku, kan rumahku tuh posisinya bisa masuk satu mobil, terus teras gitu kan. Masuklah mobil ke rumah. Baru dateng, pada turun dari mobil, Bapak buka pintu, belum assalamualaikum. Bapak bilang, waalaikumsalam, Bapak bilang kayak gitu. Terus, udah, minum. Tuh. Bapak tuh kayak ngerasa dia tuh udah tahu, gak usah diceritain lagi. Gitu. Aku dengar dari Aldi. Terus, aku tanya Aldi, terus setelah kamu nyampe di Tegal, terus kalian ngapain? Ya kita cerita-cerita aja mas, gitu. Kita diwejangi sama Pak D gitu kan, diomongin masalah tentang keselamatan, tentang itikat baik di jalan gitu kan, tentang menghormati semuanya gitu kan, gak cuma manusia, bahkan alam gitu, tentang hal-hal yang sebenarnya dianggap mitos tapi itu ternyata benarnya. Nggak boleh diremehkan gitu. Itu
bapakmu nggak gitu mas gitu. Nah, terus sopir ngapain? Diem, melongo aja, pelongo mas. Dia udah nggak bisa diperintah. Dia udah kayak orang yang error gitu loh, udah cuma diem aja. Kamu ditanya sama Aldi tadi, bapak ingat nggak kita masuk ke sasar? Nggak ingat. Hah? Dia nggak inget proses panjang semalaman itu, nggak inget? Lah, ini tuh udah di Tegal lagi ya mas? Si sopir tuh tanya kayak gitu. Loh iya dong pak, udah di Tegal kok. Oh gitu. Aku kok bingung ya gitu. Pelong-pelong pokoknya. Oh, berarti bisa dibilang dia selama laman sampai di Tegal. Bukan dia, kayak kesurupan atau ketempelan gitu. Ketempelan. Terus bapak bilang, cerita. Ketempelan dua sosok. Pertama di Tanduk Kembar. Oh. Yang kedua di Kebun Salak. Oh iya, keanehan itu dimulai habis Tanduk Kembar Habis Tanduk ketika Kembar. mobil itu nggak bisa cepat. Iya kan, itu yang pertama. Yang pertama di situ. Terus di Salak. Di pertigaan itu dia dibikin bingung. Pemilihan jalan kan, kanan atau kiri, dipilih kanan. Tapi anehnya yang dijalanin bukan jalan sebenarnya. Itu kenapa tuh katanya? Masuk dimensi lain atau gimana? Enggak tahu. Aku nggak bisa ceritakan, itu bukan ceritaku, itu Aldi yang rasain. Oh kan? ya, Aldi nggak cerita ke kakak. Aldi yang diceritakan apa yang dirasakan dia. Tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, gitu loh. Ada beberapa kasus emang di Jawa Timur tuh, ada bis bisa ada di tengah-tengah hutan, itu ada mobil ada di tengah-tengah hutan. Nah ini kayak gitu. Okay. Cuma bedanya ini masih jalan tanah gitu, masih bisa ditarik, masih bisa evakuasi dan baik gitu. Ya mobil rusak karena ya itu spion, apa langsung dibenerin. Nah bapak bilang, tolong cerita ini ditutup dulu sementara, jangan diceritakan, supaya keluarga-keluarga yang lain tidak khawatir saat datang ke Banjarnegara. Gitu. Khawatirnya nanti kalau di jalan takutnya ada apa-apa, ntar bikin pikiran macam-macam, akhirnya menjurus ke hal yang nggak diinginkan gitu kan. Akhirnya ditutup dulu ceritanya. Yang penting kita semua di sini sudah selamat. Ya. Itu. Terus Aldi cerita, mas, si Aldi cerita nih, perasaannya gimana di? Mas, aku syukur banget, alhamdulillah. Mungkin aku sekarang kalau itu terjadi mungkin aku nggak bisa berkumpul bareng sama keluarga lagi. Karena bawahnya sungai. Bisa jadi aku selamat pas lagi mobil turun ke sungai. Bisa jadi aku kelelep karena pintu nggak bisa dibuka. Bisa jadi kehabisan napas di situ. Di tengah malam, dini hari itu. Itu yang disampaikan Aldi. Aldi sampai, dia ngomong, sampai aku bersyukur banget aku masih bisa hidup sampai sekarang. Iya sih. Tuh. Jadi, mereka tuh ganggunya nggak secara langsung, tapi kayak diikutin alur gitu kan. Mereka kayak mempengaruhi satu orang ini yang ternyata memegang kendali penuh di situ. Iya, benar-benar. Gitu. Kayak memang disetting gitu loh, dan si sopir itu semacam ya dia pemegang kendalinya jalan cerita itu gitu. Pemegang kendalinya dia kayak apa ya sebenarnya kayak perantara ya. Kayak bonekanya dia boneka mereka yang gituin. Dan itu recovery-nya 1 minggu kata bapak si sopir, pak sopirnya. Si sopir selama 1 minggu kenapa tuh? Dia lebih di rumah aja udah tidur, lebih recovery. Bapak setiap hari ke rumah. Pokoknya pas lagi tanggal 14 itu kita ganti supir. Jadi kan ada berapa rombongan ya, berarti ada 5 sampai 6 mobil. Dan salah satunya mobil yang dipakai Mas supir. Mobilnya sama, yang kesasar itu dipakai. Ya nggak mungkin dong kalau nggak dipakai. Iya benar-benar. Kan? Karena kan ditutup ceritanya kan, tapi sopirnya beda. Dan tapi aman. Udah dibersihin sama bapak. Aman ya? Aman. Setelah itu aman. Setelah itu perjalanan aman. Nikahanku terjadi, Aldi selamat, Pak D selamat. Jadi pas ketemu di pas akad itu, pas ketemu cuma ketawa-ketawa doang. Itu doang aja udah. Habis itu karena aku sibuk buat akad lah, habis itu macem-macem terima tamu, obrolan. Kita nggak sempat ngobrolin itu. Beneran secara alami itu kayak nggak disetting untuk menutup, udah tutup sendiri cerita itu. Di pikiran kita tuh nggak ada yang mau ngangkat cerita itu lagi.
sampai akhirnya aku baru angkat cerita itu tuh di akhir tahun ini, akhir tahun kemarin. Aku tulis cerita itu, aku pengen menyampaikan ini supaya menjadi catatan buat teman-teman kalau mau nikah lah, mau apalah, itu kan sakral. Ada hal-hal yang nggak dilanggar, yang dilanggar. Terus benar. di tempat-tempat yang kita nggak tahu, di tempat-tempat yang dikatakan sakral, banyak kepercayaan yang beredar di situ, ya kita nurut dulu lah. Gitu. Hormati kepercayaan. Sekalipun itu kita anggap mitos, ya siapa tahu mitos itu ada alasan baik di belakangnya. Betul, gitu kan. Betul. Ya Karena udah ikutin aja. nggak semuanya tuh buruk, pasti. Iya, benar. Pasti. Terus yang selanjutnya tuh kayak sebelum kemarin aku ngangkat cerita ini di Tweet. Yang pertama kan itu karena aku sendiri, yang kedua kan itu kan karena saya Aldi. Aku beneran telepon Aldi yang ada di Tegal sana sekarang. Telepon Aldi. Terus juga aku sempat pulang ke Banjarnegara juga buat mendokumentasikan sisa-sisa dari longsor itu. Masih ada? Masih ada. Oke. Jadi ada jembatan yang terputus, rumah yang bekas dari longsor itu. Sebenarnya desa itu bagus banget, Kin. Dia tuh buat healing enak banget. Karena setelah hutan pinus itu, dia kayak dikeliling hutan pinus gitu loh. Oh, keren banget. Bagus, tapi ada tulisan peringatan. Apa tuh? Daerah rawan longsor. Oh memang secara geografis itu emang sering longsor. Tanah bergerak. Oh. Gitu. Kejadiannya gede itu. Ya itu kisahku. Alhamdulillah kita semua masih di sini menjalani kehidupan dengan baik. Cuma jadinya kita jadi buat pelajaran tuh nggak menyepelekan budaya, omongan atau kepercayaan orang-orang sekitar. Iya benar. Gitu. Benar. Itu pasti ada alasan baik sih di balik mitos. Karena kan itu kayak mitos-mitos itu kan dari turun-temurun ya, dari secara lisan gitu. Ibaratnya itu udah kayak sesuatu yang dipercaya orang zaman dulu gitu. Iya. Dan kenapa mereka membuat itu pasti ada alasannya kan. Tersendiri, gitu. Dan ya begitulah, kita harus menghormatinya. Jangan ngerasa, oh itu mitos nih, aku orang modern enggak gitu kan. gitu kan. Nggak percaya kayak gituan gitu kan. Ya udah kalau kita di tanah orang ya udah hormatin gitu Ya, kan. betul. Tempat baru. Mau karena kan banyak, kita kan Nusantara kan, banyak banget pulau-pulau, banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini kan. Masing-masing ya perlu kita hormati, kita nggak boleh serampangan. Iya benar. Kita tuh makhluk kecil kayak debu tau. Iya benar. Iya kalau naik pesawat tuh kita bisa ngeliat ke bawah kan, itu sadar banget tuh aku kalau misalnya Kecil naik banget kan, aduh ya. manusia kecil banget. Kecil banget gitu loh. Kita tuh nggak ada apa-apanya tuh. Ya, terus kita dengan gue yang ada di sini, duduk di kursi ini, di dalam rumah ini, di dalam dunia ini, Semesta sebesar ini, terus kita mau sok-sokan sombong sebagai manusia kan nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus tetap menghormati sesama. So small. I'm so small. Size-ku juga small. Oke, Kak Agung, thank you banget ceritanya. Ini benar-benar menegangkan banget sih. Jadi cerita horor kali ini tuh kayak menurut aku tegang banget. Kayak bener-bener gimana ya? Selain takut dari sisi hantunya, tapi ini memang kayak sisi mistis dan keselamatan itu. Itu yang bener-bener kayak bikin deg-degan gitu loh. Kalau penampakannya cuma penampakan, kalau aku melihat penampakan yang ada di hutan pinus itu aja, gitu. Itu aja. Iya. Kalau yang mau nyerang aku tuh Mbak Siwi yang lihat, gitu. Yang banyak banget katanya ada di atas gitu Mbak Siwi. Aku cuma ngerasa panas. Iya. Gitu. Terus kalau Aldi nggak lihat apa-apa malah. Tapi mereka disesatin. Gitu. Jadi mistisnya itu kayak real banget. Karena ini bener-bener nggak masuk akal. Dia bisa datang ke desa C yang jalannya tuh jauh berbeda yang dia alamin gitu. Jadi benar-benar kayak bukan karena, jadi ada kayak dibikin ada sebab akibat gitu. Iya, sebab akibat, benar. Kayak bikin ini kalau umpamanya terjadi itu kecelakaan. Tapi syukur banget ya itu direm gitu. Padahal kalau maju aja nggak direm kan. Aku juga herannya di situ. Iya. Kenapa si sopir bisa ngerem? Iya. Ada nggak penjelasan atau dia cerita? Ya penjelasannya nggak ada. Nggak salah. Karena itu barrier bapak. Oh, berarti yang bikin akhirnya ngerem itu karena barrier bapak. Pas di situ dia udah nggak bener, udah disikat di situ sama bapak. Syukurlah ya. Syukurlah gitu. Gitu. Ya Allah. Ini udah lemes banget sih kalau udah
Kan bener-bener di depan, udah sungai gitu, udah tebing, ya Allah. Ya. Pelajaran lah ya, pelajaran bagi kita. Ini buat teman-teman masyarakat adat di sini yang akan menikah, apalagi orang Jawa ya. Masyarakat adat harus menjunjung tinggi adat istiadat. Iya, adat istiadat. Sebagai masyarakat adat ya, tolong kita masyarakat yang beradat. Masyarakat yang beradat. Oke, aku sama Kak Agung pamit undur diri. Semoga cerita ini selain menghibur kalian, tapi juga ada hal yang bisa dipetik pelajarannya. Ya, buang yang jelek, ambil yang baik. Iya, benar sekali. Dadah. Dadah. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.